warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas pelajaran IPA kelas 9, bab 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman semua, jadi pada bab 1 ini kita akan membahas 3 pembahasan terkait pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hewan, dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita memulai pembahasan pertumbuhan dan perkembangan manusia, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Kata pertumbuhan dan perkembangan terdengar tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Tetapi untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan volume organ tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contohnya, kemampuan berbicara dan lain-lain. Teman-teman semua, apakah kalian tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel, sedangkan perkembangan proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dapat diukur atau kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau kualitatif. Pertumbuhan tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversibel, sedangkan perkembangan dapat kembali ke keadaan semula atau reversibel. Mulai membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia, siklus hidup manusia. Tahap awal perkembangan dan pertumbuhan manusia dimulai dari masa bayi. Pertama, ada proses fertilisasi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Kemudian ada fase zigot. Zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Setelah zigot, ada fase morula. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Kemudian ada fase blastula. Dari fase morula, sel terus membelah hingga membentuk rongga. Fase tersebut disebut blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Kemudian yang terakhir ada fase fetal atau janin. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah mulai pembentukan organ-organ tubuh. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut menunjukkan proses perkembangan calon bayi dari fertilisasi menjadi blastosis. Kemudian gambar kedua menunjukkan proses perkembangan dan pertumbuhan dari zigot sampai menjadi bayi. Kemudian masuk ke masa anak-anak. Anak-anak adalah tahap berikutnya setelah bayi dan balita, yang mencakup usia 6 tahun hingga akhir masa pra-remaja, sekitar usia 12 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus yang lebih kompleks, memperluas keterampilan sosial dan bahasa, serta mulai belajar di lingkungan formal seperti sekolah. Masa ini seringkali diwarnai dengan rasa ingin tahu yang besar dan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya. Kemudian lanjut ke masa remaja dan pubertas. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa yang dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun dan berlanjut hingga awal 20 tahunan. Salah satu ciri khas remaja adalah proses pubertas, di mana terjadi perubahan fisik signifikan seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan organ reproduksi, dan perubahan hormonal. Selain itu, remaja juga mengalami perubahan kognitif dan emosional yang signifikan, termasuk peningkatan dalam kemampuan berpikir abstrak dan pengembangan identitas diri. Nah, di sini sudah ada gambar perkembangan seksual sekunder pada remaja pria dan wanita. Pada remaja pria, tumbuhnya rambut-rambut pada wajah, suara yang membesar, dan tumbuh jakun. Tumbuhnya rambut ketiak, tumbuhnya rambut kemaluan, organ reproduksi berfungsi, penis membesar, testis mulai memproduksi sperma. Remaja wanita, tumbuhnya rambut ketiak, payudara yang membesar, bokong dan punggungnya membesar, tumbuhnya rambut kemaluan, organ reproduksi berfungsi, periode menstruasi dimulai. Kemudian kita lanjut ke masa dewasa. Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada saat ini, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun,
wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Dan yang terakhir adalah masa lansia. Lansia adalah tahap terakhir dalam siklus hidup manusia, yaitu memasuki usia 65 tahun ke atas. Pada masa ini, seseorang menghadapi tantangan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, seperti penurunan kekuatan fisik, kepadatan tulang, dan daya ingat. Kita masuk ke pembahasan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan bisa bertumbuh secara aseksual maupun secara seksual. 1. Reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Tunas atau buding. Tunas atau buding merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Contoh, hidra dan spons. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Bagi hewan, untuk dapat bereproduksi dengan cara ini, fragmentasi harus disertai dengan regenerasi. Regenerasi merupakan pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang. Contoh, cacing pipih atau planaria dan bintang laut. Membelah diri. Organisme tunggal membagi diri menjadi dua individu yang sama. Contoh, amuba dan bakteri. Yang kedua, reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi vertebrata terjadi secara generatif atau seksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang dicirikan dengan adanya penyatuan dari sel-sel germinatif, yaitu sel benih dari jantan dan sel benih dari betina, sehingga terbentuk individu baru. Hewan bertelur atau ovipar. Hewan bertelur merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Contoh hewan ovipar adalah serangga, lebah dan kupu-kupu, dan ayam. Hewan bertelur dan beranak, ovovivipar, adalah embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk, sampai akhirnya telur siap ditetaskan. Contoh beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan beberapa jenis ular. Hewan melahirkan atau vivipar. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta. Contoh beberapa hewan melahirkan atau vivipar adalah sapi, kuda, dan kucing. Bagaimana hewan muda berkembang? Hewan muda akan berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa, yang dikenal dengan istilah metamorfosis. A. Udang-udangan. Udang-udangan seperti udang windu dan udang galah memiliki siklus hidup berupa metamorfosis. Mereka bertelur di perairan dan menetas menjadi larva yang disebut nauplius. Larva nauplius merupakan tahap awal perkembangan udang-udangan. Selama tahap larva, mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan bertahap, yaitu serangkaian molting atau pelepasan kulit lama dan pertumbuhan kulit baru. Setelah beberapa molting, larva berubah menjadi udang dewasa. B. Amfibi. Hewan muda amfibi berkembang biak dengan bertelur di lingkungan air atau lembab, kemudian menetas menjadi larva atau kecebong yang hidup di air, bernapas dengan insang, dan memakan tumbuhan. Melalui proses metamorfosis, kecebong mengalami perubahan besar seperti tumbuhnya kaki, hilangnya insang, perkembangan paru-paru, dan perubahan adaptasi tubuh untuk hidup di darat sebagai katak dewasa yang dapat bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. C. Serangga. Serangga seperti kupu-kupu, jangkrik, dan belalang juga mengalami metamorfosis, tetapi jenis metamorfosisnya bervariasi. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, serangga melewati 4 tahap perkembangan yang berbeda, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, serangga mengalami 3 tahap perkembangan yang disebut telur, nimfa, dan imago. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut, sudah ada contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna dan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, kita membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Proses pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dengan biji. Di dalam biji terdapat cadangan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan awal embrio. Ketika ditempatkan di lingkungan yang sesuai, seperti tanah yang kaya akan nutrisi, serta tersedia air dan udara, biji akan mulai berkecambah. Proses perkecambahan dimulai ketika biji menyerap air.
yang memicu aktivitas enzim dalam embrio. Akar pertama kemudian mulai tumbuh keluar dari biji, mencari air dan nutrisi di dalam tanah. Tunas kemudian menjadi batang dan daun yang akan mengambil energi dari matahari untuk melanjutkan pertumbuhan. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar itu, sudah ada proses pertumbuhan tumbuhan dimulai dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa. 2. Pertumbuhan perkembangan primer dan sekunder. Pertumbuhan perkembangan primer adalah pertambahan panjang organ tumbuhan atau akar dan batang yang disebabkan oleh aktivitas sel-sel meristem primer atau meristem apikal yang terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Itu tadi pembahasan materi IPA kelas 9 bab 1, Pertumbuhan dan Perkembangan.